صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'd. Hadratil mukarramin, sedang para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus segenap para asatidz, para ahli ulama, juga segenap para habaib tanpa terkecuali, tentang mengurangi rasa takzim tanpa menyebutkan satu demi satu. Khusus guru kita tercinta Syekhina wa murabbir ruhina Sahibul Fadilah Ad-Da'i ilallah Sayyidina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Mata'allah bidillah amin wa kathara min al-thalih. Hadratil mukarramin, saya bingung ini ngomong apa. Hati tegang, jadi hafalan hilang semua. Asal jangan dicabut aja colokannya nih. Jatuh saya. Colokannya dari Habib Alwi. Jadi saya mangap-mangap doang kalimatnya yang beliau pernah ajarkan kepada saya. Satu hari, cerita saja sedikit, ketika rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pasukannya membawa kuda melewati pesisir pantai. Saat itu terik matahari, sehingga dengan berpacunya kuda begitu cepat berikut rombongan para santrinya mengeluarkan debu hingga gelap tak terlihat rombongan berkuda itu. Di pinggir pantai ada seorang petani, seorang nelayan maksud saya, yang sedang menganam jaringnya. Dia melihat rombongan itu, tapi tidak tampak siapa yang naik kuda karena tertutup dengan debu. Berjalanlah waktu, sang nelayan ini, saudara, berpulang ke rahmatullah. Setelah dia meninggal, sahabatnya yang masih hidup mimpi bertemu dengan dia. Ditanyalah, bagaimana gerangan engkau di dalam kubur? Di dalam kisah para kaum salihin, peristiwa tentang alam barzakh itu sudah biasa diimpikan, saudara. Dan ini bukan bagian hukum. Memang mimpi tidak bisa dijadikan dalil untuk hukum, tapi dia untuk targhib, untuk memicu kita agar menjadi orang baik senantiasa. Ketika ditanya, bagaimana kau temukan nasibmu dalam kubur? Orang ini katakan, alhamdulillah, aku mendapatkan ampunan Allah. Ditanya, apa amal ibadahmu yang menyebabkan kau mendapat ampunan? Aku tidak tahu amal ibadah apa, karena aku sadar aku tidak punya ilmu, dan aku sadar ibadahku sangat sedikit. Yang aku lakukan hanyalah dosa. Aku hanya seorang nelayan. Lalu apa yang menyebabkan kau mendapat ampunan? Kata malaikat yang sampaikan kepada aku, pada saat aku sedang menganam jaring, ada satu rombongan para santri dan satu tokoh ulama besar lewat di pinggir pantai. Kebetulan debunya membumbung tinggi sehingga aku tidak mampu memandang orang-orang yang lewat tersebut. Apa hubungannya dengan dosamu? Rupanya itu debu dipacu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kudanya, dan dia membumbung tinggi. Ketika aku memandang debu itu, Allah Ta'ala turunkan ampunan. Karena memandang debunya, daripada
pacuan kuda Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa saudara daripada kisah ini yang menyebabkan orang seumur hidupnya melakukan dosa, ternyata Allah Ta'ala ampunkan dia punya dosanya ketika berpulang rahmatullah. Itu satu pertanda orang yang tak ada dosanya di alam kubur, berarti kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah. Saudara, rupa-rupanya ini orang muhibbin sama para awliya. Dia bukan mustami', bukan pula muta'alim. Kagak pernah dengar Syekh Abdul Qadir ngajar, nggak pernah. Cuma dia di hatinya cinta saja sama Syekh Abdul Qadir. Dan dia bukannya murid Syekh Abdul Qadir pula. Bukan murid, nggak pernah dengar. Cuma ada rasa senang. Jaraknya begitu jauh, cuma di hatinya begitu dekat. Maka Allah Ta'ala berikan hadiah besar buat ini orang berupa ampunan yang tak bisa malaikat pun memberikan itu, tak bisa seorang nabi pun memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tempat saudara-saudara kita bukan bertemu debu tapi langsung memandang wajahnya. Ya tak? Kita yang hadir di sini, saudara, mudah-mudahan yang dulu terjadi pada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah berkat Syekh Abdul Qadir, kita yakinkan kita punya hati, biar di tempat kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala, berkah dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah, panjang umur, berkah anak turunan, berkat kita punya guru, murabbiyuna, nurdir rohina, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Amin ya rabbal alamin. Itu pecinta, bukan murid, bukan pendengar. Kalau tadi kita udah kedengaran semua dan dengar apa-apa yang beliau nasihatkan. Ilmu yang masuk ke dalam tubuh kita lewat kuping kita, saudara, bukan kalimatnya. Ntar di rumah bini nanya, tadi dengerin apa Pak Habib Ali ngomong? Wow, bener nggak gitu? Bener nggak? Saya baca nih otak-otaknya begitu, nggak bakalan ingat. Habib Ali bukan kata-kata, saudara, yang kita maksudkan. Sebab kata Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau katakan, al-ilmu nurun yakdzibuhullahu ta'ala bil qalbi. Saat kita punya guru, sampaikan dia punya nasihat, itu menjadi nur, masuk ke dalam hati jadi nur. Dari nur itu membuka kita punya hati dan menjadi penguat tenaga, himmah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita bertemu saudara-saudara di tempat, kita mendengarkan dan kita menyimak, mudah-mudahan itu memberi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu mendengar, belum lagi muridnya. Bagaimana kalau murid-muridnya yang memang senantiasa ngaji sama beliau, itu al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Murid dan guru, saudara, pahalanya sama. Ada satu pernah terjadi, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nah itu fotonya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki biasa ngajar, saudara, jam 8 pagi. Ini jam 8 belum datang jam 10. Kakinya, saudara, belepot tanah merah. Di Mekah pasir, nggak ada tanah merah. Saya tanya ini sama dia punya muridnya, betul itu terjadi begitu. Kemudian muridnya tanya, Abu ya, kenapa terlambat datang? Kata muridnya, Anda baru nguburin anak punya murid. Di mana Bu ya? Di satu negeri yang tanahnya, yang buminya tanah merah. Bisa jadi di Betawi kan begitu. Tanah merah. Bisa jadi begitu. Oh, gue nganterin jenazah. Tadi suruh kita masih sholat jamaah. Jam 8:30 udah ada di Mekah lagi. Naik pesawat merek apa yang begitu? Kalau ngalik. Ya. Gue nganterin ngeliat meninggal, bukan. Anda antarkan dia ke lubang lahatnya. Kata Sayyid Muhammad.
Nah, terus Anda tunggu malaikat munkar nakir, tunggu Anda punya murid. Tapi kalau jadi murid begini, murid itu yang ngikutin nasihat guru, yang ngikutin hal ehwal guru, yang ngikutin kelakuan guru, dan ngikutin akhlak guru, bukan ilmu doang, saudara. Ketika malaikat munkar nakir datang, dia tanya anak punya murid, "Man rabbuka?" Semua ditanya. Kata Sayyid Muhammad, ada yang jawab, "Rabbuhu Rabbi." Kita nggak jawab nih, muridnya nggak jawab. Tuhannya Tuhanku. Diam-diam loh, saya jawab. Kata malaikat tadi, "Waman nabiyuka?" Siapa kau punya nabi? Kata Sayyid Muhammad, "Nabiyuhu jadi Muhammad." Dia punya nabi adalah kakekku Nabi Muhammad. Kelar, sudah. Kelar. Kalau sudah dibilang Nabiyuhu jadi Muhammad, dia punya kakek, dia punya guru, dan dia punya nabi adalah guru kakekku yang bernama Muhammad. Ini satu kata yang diucapkan Muhammad sebagai seorang guru kepada muridnya, mengelarkan semua permasalahan dunia wal akhirah. Dikubur kelar semua. Nah, ini saudara yang paling utama, paling penting. Biarin walaupun kita ngojek terus. Itu urusan masing-masing. Yang dagang batu terus. Ya kan gitu. Yang dagang kain terus. Yang buka bengkel terus. Itu masing-masing Allah Ta'ala punya takdir buat kita. Tapi yang paling utama, kita ikatkan kita punya diri kepada kita punya guru, biar kita selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan itu terjadi pada Sayyid Muhammad, kita biar ditolong pula sama kita punya guru yang bersambung kepada gurunya sampai kepada datuknya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saja, namanya juga orang dekat segitu doang. Habis sudah gak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.